Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, apa yang dirasakan Tessa, siswi sekolah dasar yang curhat ke wali kotanya karena kangen ingin kembali sekolah? Ya, mungkin juga dirasakan ya hampir semua anak-anak yang tidak bisa bersekolah secara normal akibat dampak pandemi COVID-19. Sejatinya, seorang anak memang harus bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan termasuk dengan guru dan teman-teman sebayanya. Ya, apa yang bisa kita petik dari kegundahan mereka dan bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi kegundahan anak-anak di saat pandemi seperti ini? Kita langsung akan berbincang dengan Elizabeth Santosa, psikolog perkembangan anak melalui sambungan Skype dari Melbourne, Australia. Dan kita juga akan menyapa Tessa Lonika, siswi SD Kota Madiun yang kita lihat dalam tayangan tadi. Kita ke Tessa terlebih dahulu ya. Halo Tessa, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Jadi kamu tuh paling kangen apa sih dari sekolah, Tessa? Pengen tahu deh. Kangen teman-teman, kangen guruku, kangen sekolah, kangen belajar. Semuanya kangen, disebutin satu-satu. Iya. Terus jadinya untuk ngilangin kangen ini selama 4 bulan tuh kamu ngapain aja waktu school from home? Di rumah, kadang-kadang main sendiri. Terus? Itu buat drama-drama sendiri. Aktivitas kegiatan Main belajar mengajar lewat Zoom-nya jalan nggak, Tessa? Kadang-kadang belajar. Oke, kadang-kadang belajar. Ini di sebelah ayahnya ya? Iya. Oke, dengan Mas Yusuf ya. Mas Yusuf, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak. Nah, mic-nya boleh dideketin ke Mas Yusuf, silakan. Iya. Nah, gitu biar kedengeran jelas. Sebagai orang tua yang akhirnya mengawal begitu kegiatan belajar mengajar di rumah, apa yang bisa dilakukan supaya ya jangan gundahnya terlalu lama gitu loh, Mas Yusuf, silakan. Ya, dibikin nggak bosen, jadi nggak biar nggak jenuh gimana gitu. Nanti ada waktu bermain untuk sama teman-teman di sekitar rumah. Nanti kalau sudah cukup panggil pulang, nanti sibuk di dapur. Kadang juga masak-masakan sama kakak iparnya itu kan, kakak keponakan kan ada. Oke. Jadi di dapur gitu masak-masak sendiri. Oh iya. Pak Yusuf membuat sebuah jadwal untuk kegiatan anak tidak, Pak? Iya, bikin. Seperti apa tuh contohnya? Jadi, untuk Tessa, katakanlah untuk Senin sampai Jumat tuh apa kegiatannya, apa yang harus dilakukan, kemudian Sabtu Minggu seperti apa, sampai sedetil itu tidak, Pak? ya masih sebatas. Jadi Senin sampai Sabtu itu sama. Yang pasti setiap pagi bangun pagi, rapiin kamar tidur. Oke, jadi intinya dibikin jadwal rutinitas dari Tessa Iya, begitu ya? rutinitas. Iya. Oke, saya pengen balik lagi ke Tessa nih. Tessa kemarin curhat ya katanya sama Pak Wali Kota. Kamu bosen, pengen balik lagi ke sekolah belajar kayak biasa. Bener kayak gitu? Iya. Kamu curhatnya kayak apa sih? Coba boleh tahu nggak? Kangen sekolah, kangen teman-temanku, kangen guruku, kangen semuanya deh pokoknya. Semuanya deh pokoknya. Aduh, gimana deh ya caranya nih pengen balik lagi kayak sekolah. Pelajaran favorit kamu apa, Tessa? Pelajaran favorit matematika. Wow, matematika. Cita-cita kamu pengen jadi apa? Cita-cita pengen jadi polisi. Wow, pengen jadi polisi. Makanya dia pintar matematika. Oke. Tessa, kalau misalnya Nina ya masih 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi baru boleh datang ke sekolah belajar seperti biasa. Nah, Tessa ini mau ngadu apa lagi sama wali kota?
semoga cepet sekolah lah, jangan lama-lama libur. Nanti kalau kelamaan libur malah bosan di rumah. Iya, oke. Tessa, ini kan sudah 4 bulan nih di rumah ya. Tapi buat Tessa, selain bosan dan kangen dengan suasana sekolah, sebenarnya pelajaran apa sih buat Tessa yang, oh ternyata ada hikmahnya nih di rumah begitu. Dari kegundahan, tapi paling tidak ada satu yang baik gitu, apa tuh Tessa? Satu, kumpul sama keluarga. Jadi quality time sama keluarga. Terus Kak, kita dengar nih katanya kamu ditunjuk jadi duta Corona Cilik ya di sana ya? Iya. Nah, tugasnya ngapain tuh? Kamu pakai kostum-kostum corona gitu, jalan-jalan di sana. Awas ya, jangan lupa cuci tangan Enggak, gitu atau gimana? Pakai baju pendekar, di jalan, habis itu dongeng di jalan. Oke. Baik, oke. Oke deh Tessa, kita doakan semoga cepat selesai ya corona ini. Kamu bisa ketemu sama teman-teman kamu lagi, ketemu sama guru-guru dan juga belajar seperti biasa. Baik Tessa, semoga cita-cita jadi polisi kesampaian. Iya, dan Tessanya tetap semangat begitu ya, mudah-mudahan. Ya pemirsa, ini kalau selama masa pandemi, kalau tadi kita lihat berkaca dari kasus Tessa begitu ya, kan ada rasa bosan, ada rasa gundah dan kangen begitu. Iya. Tapi bagaimana dengan perspektif dari seorang psikolog begitu ya? Apa dampaknya kalau misalnya anak secara berkepanjangan merasakan gundah dan kita sebagai orang tua ini belum bisa memberikan solusi? Kita langsung saja sapa Elizabeth Santosa, psikolog perkembangan anak. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang. Elizabeth di Melbourne. Selamat siang. Halo, apa kabar? Mbak Elizabeth tadi sempat dengar tidak curhatannya Tessa yang katanya gundah begitu, kangen begitu. Nah ini kan sudah 4 bulan dan kita belum tahu nanti kapan anak-anak akan lebih aman untuk kembali ke sekolah. Nah secara jangka panjang bagaimana pengaruhnya secara psikologis kepada anak-anak, terutama untuk anak-anak di bawah 15 tahun begitu? Oke, jadi impaknya atau jangka panjangnya karantina ya, kita kan ngomongnya karantina berarti ya, secara jangka panjang salah satunya turun moodnya bisa bosan, bisa malas belajar, dimotivasi, ya tidak mau melakukan macam kegiatan lain. Nanti kalau sudah masuk sekolah bisa jadi juga membuat PR, pekerjaan rumah jadi malas-malasan, konsentrasi berkurang. Performance akademiknya juga bisa turun dan secara psikologis emosinya bisa bersedih karena merasa terpisah dengan komunitas atau teman-temannya. Nah ini salah satu beberapa yang saya sebutkan. Sudah banyak, catatan di awal. Nah kalau begitu bagaimana caranya ya, katakanlah mungkin tidak semua orang tua punya pengetahuan atau latar belakang seorang psikolog begitu ya. Tapi bagaimana paling tidak untuk 3 bulan ke depan orang tua ini siap-siap ya agar mempunyai formula agar anak ini tidak sedih atau gundah secara berkepanjangan begitu. Sebenarnya saya mencuri satu yang dari tadi dikatakan oleh Widya dan Vivi mengenai schedule. Schedule itu penting. Schedule kreativitas. Manajemen waktu yang baik dari Senin sampai Jumat itu perlu tahu. Contohnya saja, misalnya ada proyek main puzzle yang memang nggak selesai 1 hari, tapi selesainya 1 minggu, 2 minggu. Jadi bangun tidur selain beres-beres, kewajiban yang lainnya, sholat dan sebagainya, beresin tempat tidur, tapi ada kegiatan yang memang direncanakan oleh orang tua mengisi waktu liburan anak. Oke, jadi dari schedule ya. Nah, ini juga sebetulnya lebih penting bagaimanakah juga mempersiapkan psikologi orang tua ketika ya tidak dapat dipungkiri begitu ya. Kita juga sepertinya gagap gitu untuk membuat jadwal, lalu belum lagi kalau ada kendala teknis seperti sinyal dan lain sebagainya. How we manage emosi kita juga tetap stabil, Mbak Elizabeth. Happy parents adalah happy kids. Kalau kitanya happy, biasanya anaknya enggak juga. Jadi kalau anak, aduh mah bosan, oke. Jangan lupa, tumbuh kembang anak, selain kreativitas dan permainan, mereka juga perlu exercise secara fisikal. Jadi harus ada channeling, dia punya energi di rumah, mau itu bentuknya menari, jogging-jogging ringan, menyanyi,
anything is very important buat tumbuh kembang anak. Oke, Mbak Elizabeth, kalau kita kan tidak tahu pandemi ini kapan berakhir, vaksin juga tidak tahu kapan akan ditemukan. Menurut Anda, misalnya bagaimana menetapkan sebuah pola untuk anak-anak yang belajar dari rumah ini, apakah perlu menjadi sebuah program nasional sehingga semua orang tua dari seluruh Nusantara ini punya panduan yang basic begitu? Menurut Anda perlu sejauh itu tidak? Absolutely. Dengan the new normal kita perlu, yang pertama satu revolusi mentalnya dulu, orang tua itu harus siap, karena sekarang sudah banyak sekali klien everywhere orang tua yang komplain, nggak bisa manage, nggak bisa manage waktu. Dan satu, mentalnya udah disiapin, pendampingan anak dikembalikan lagi kepada orang tua, dulu bayar uang sekolah, and then bye, balik tunggu di rumah. So ketika udah siap, and then the new rules, the new tips apply. Saya setuju sekali butuh suatu persiapan untuk kedepannya dengan the new normal ini. Oke, kasih kita bekali kita dengan ini Mbak Elizabeth, sebuah jadwal yang paling tidak menstimulasi your mind, your soul, your physical begitu ya, yang sederhana lah untuk satu hari. Contohnya nih untuk anak yang usia satu contohnya SMP lah, iya. Anak SD yang sudah bisa nulis paling nggak. Ya, Satu, setiap hari pada saat sebelum malam ya, buat suatu kayak semacam jar itu toples atau apapun ya, tulis satu notes kecil warna-warni dan tulis gratitude notes. Persis yang tadi Vivi dan Widya katakan, ada pelajaran apa hari ini yang bisa kamu ambil? Contohnya, saya terima kasih di dalam walaupun merasa bosan, tapi hari ini mama masakin apa gitu, atau saya nemu satu hal baru. Nah, itu dikumpulin setiap malam ya, itu sangat membantu mindset positif mereka to see everything, bukan bosan, sedih, merana, tapi sedikit lebih positif. Dan ini dilakukan konsisten setiap hari, Anda akan lihat banyak perkembangan di minggu-minggu selanjutnya. Oke, jadi ini juga melatih gratitude begitu ya, count your blessing setiap hari, masukkan ke dalam jar. Dan apalagi tadi warnanya harus warna-warni supaya disesuaikan dengan usia anak tadi ya. Mbak Elizabeth bilang jangan terlalu fokus pada rasa gundahnya. Yuk coba bangun positivity-nya. Ya. Paling tidak mulai dengan toples bersyukur tadi begitu ya. Baik. Mbak Elizabeth, terima kasih banyak sudah berbagi kepada pemirsa Newsline. Sehat selalu Mbak Elizabeth. Terima kasih. Thank you, you too. Bye-bye. Bye.